Rekor nih guys, jam 4 udah nggak bisa tidur. Tadi malam tidur jam hanya Jija yang berani dekati Uyut, dan dia panggil-panggil Uyut, padahal awalnya dia tidak mau dekati Uyut. Sekarang dia tidak jauh. Gorden ya tangannya. Maghrib sudah tidur. Nah, percaya nggak guys, ini baru jam 7:30, kita sudah mengantuk berat dari jam 7 tadi. Kebetulan ini jam 7:10 sudah sholat isya di sini, sudah selesai sholat isya. Sekarang mengantuknya itu makin menjadi, padahal baru jam 7:30. Sedangkan kalau di kota itu kita tidur paling cepat jam 12 malam. Pengen ngedit bahan tapi ngantuk berat, ya Allah, padahal ini baru mau jam 8 nih. Ini waktu Makassar, jamnya belum dirubah. Tapi sebenarnya ini belum jam 8, baru jam 19.54, tapi sudah ngantuk berat. Rekor nih guys, jam 4 udah nggak bisa tidur. Tadi malam tidur jam 8:30 mungkin. Udah pada bangun. Dari jam 4-an udah ndak bisa tidur. Ini nih juga nih sudah bangun juga nih. Ngeri cuy. Jam 7-an udah ngantuk berat. Gimana bisa tidur sampai pagi? Udah terlalu lama tidur. Tuh, azan nih, azan subuh. Kalau di Makassar azan subuh itu kadang saya nggak bisa dengar, tapi kalau di sini saya menantikan azan subuh cuy. Saya duluan bangun daripada azan, otomatis nggak perlu pakai alarm. Gimana orang-orang sini nggak sehat gitu, nggak ada makan malam. Makan malamnya itu sore jam 5-an, jam 4:30 sampai jam 5. Terus malam tidur, dini hari udah pada bangun jam 3, jam 4. Kalau dulu ini masih tidur karena tadi malam dia yang paling lama tidur. Mungkin dia tidur itu sekitar jam 10 malam. Itu udah paling lama loh. Biasanya kalau di Makassar malah jam 12 malam atau jam 1 dia baru tidur. Kalau di sini jam 10 itu udah tergolong lama. Jija mau makan, mau sahur ya? Mau sahur jam segini makan? Coba ini 4:30. Walang jam 1 pi balas subuh. Sekarang kita ke dapur dulu nih.
sengaja aku simpan depan api biar dia hangat. Ya. Ini nih yang saya penasaran dari dulu, kenapa selalu ada api di sini, baru nggak ada aja yang dimasak. Paling cuma air saja gini terus-terus nyala ini kayak begini. Apa itu yang dikasih masuk? Nasi guys. Oh, nasi. Menghangatkan nasi. Nah, kenapa apinya selalu nyala baru nggak ada aja yang dimasak? Ternyata ini ada fungsinya katanya. Fungsinya itu untuk... Jadi kenapa api ini selalu nyala setiap harinya? Karena fungsinya ini untuk menghangatkan rumah. Jadi si uapnya itu dia menghangatkan ke seluruh kayu gitu. Dan memang kita harus standby ada air hangat di sini tuh. Mungkin juga fungsinya air itu supaya nggak kering-kering amat gitu. Ada yang mendidih, kemudian ini panasnya, asapnya itu naik ke atas, ke langit-langit rumah, konstruksi rumah yang dari kayu. Jadi panasnya merambat ke seluruh bagian rumah gitu kan. Rumah ini kan rumah panggung yang dibuat dari kayu gitu konstruksinya, jadi hangatnya itu katanya bisa merambat dan menghangatkan rumah. Itu katanya kalau rumah kayu tekniknya untuk dihangatkan gitu. Jadi makanya nih tungku nggak pernah mati, selalu nyala kapanpun. Nggak mesti ada apinya, bara-baranya pun nggak apa-apa. Naik ke atas konstruksinya. Aduh, hampir kejeduk. Makanya jadi kayu. semuanya jadi hitam. Iya. Karena efek dari asap itu. Naik, menghangatkan. Sudah. Dulu sama ibu, kalau batuk itu bisa Hangat. hangat nggak dek? Hangat. Di sini menghangatkannya memang harus di sana di depan tungku baru hangat. Kalau kita ke kamar ya dingin lagi. Apa-apa, kucing kan suka ikan. Oh, dipelus-pelus. Tadi dia kena ekornya dia. Nggak boleh pegang kucing ya. Kena ekor. Tadi. Dan ini baru jam 5 lebih.